Hai adik-adik, hari ini kakak akan membawakan fun and fact terakhir di bulan Desember. Kali ini kita akan membahas tentang makna perayaan Natal bagi umat Kristiani. Biasanya di hari Natal kita seringkali mengucapkan Merry Christmas atau Selamat Natal. Kata Christmas yang artinya Mass of Christ atau disingkat dengan Christmas dan diartikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Namun, sejauh ini masih ada kontroversi mengenai penetapan tanggal 25 Desember. Namun adik-adik, temuan yang menyebutkan 25 Desember adalah kelahiran Yesus merujuk pada kalender Filokalian atau dikenal dengan kronograf 354. Sehingga penetapan perayaan Natal pada tanggal 25 dipengaruhi oleh kekuasaan Imperium Romawi. Setelah Konstantin naik tahta menjadi kaisar, kemudian memeluk agama Kristen pada abad keempat Masehi, maka banyak orang pun ikut memeluk agama Kristen. Seabad kemudian, Gereja Kristen Katolik Roma memerintahkan umat Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Sehingga banyak umat Kristiani tetap meyakini bahwa pemaknaan Natal sebagai dasar keyakinan akan kelahiran Yesus sebagai juru selamat untuk semua manusia. Sebagai orang percaya, kita memaknai kelahiran dan pengorbanan Tuhan bukan hanya dengan hadiah, pesta, perayaan, makanan mewah, atau apapun lainnya. Tapi Natal menjadi saat yang tepat memperbaiki diri kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu dia adik-adik, fakta menarik mengenai makna Natal bagi orang Kristen. Untuk tahu fakta-fakta menarik lainnya, jangan ketinggalan ya ibadah online GCC Kids tahun depan. Selamat beribadah adik-adik. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disambut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
semuanya pada sukacita nih di rumah. Ayo, gimana malam Natalnya? Ngumpul dengan keluarga atau ada yang holiday nih? Wah, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Kak Trisa percaya kita semua di rumah sama-sama bisa rasakan sukacita Natal di hati kita. Adik-adik, udah siap nggak untuk memuji Tuhan lebih lagi? Menari melompat buat Tuhan Yesus. Angkat tangannya adik-adik. Wah, ini kalau gitu, ayo kita berdoa dulu sebelum kita memasuki puji-pujian berikutnya. Ayo ikutin teman kalian ya, dia akan memimpin doa kita. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih pada pagi ini kami masih diberi nafas kehidupan Tuhan. Pada pagi ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tolong sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan sertailah kakak-kakak pelayan dan tolonglah kakak-kakak pelayan untuk membawakan firman dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, Kak Trisa undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita bersama Tuhan Yesus. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Ayo siap-siap kita ngarep sama-sama. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Ku angkat tanganku di Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Yeay! Ayo adik-adik, mari kita siapkan diri kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersembahkan penyembahan pujian kita untuk senangkan Tuhan. Ayo kita sama-sama di dalam hadirat-Nya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan
kasih sebab anugerah-Mu yang besar melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang selalu indah yang kami rasakan setiap tahun. Kami boleh bersuka cita di hari Natal sebab Engkau sudah berikan Tuhan Yesus untuk menebus hidup kami, menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar lagi adik-adik juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong bertahta di dalam hati kami semua. Kami mau punya telinga yang mendengarkan, hati yang mau diajar. Kami berserah di dalam kuasa Yesus. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. There's only one thing better than owning a vault full of cold hard cash, and that's swimming in it. I love to dive around in it like a porpoise, and burrow through it like a gopher, and toss it up and let it hit me on the head. Curse me kilts and lay. Shalom adik-adik. Wow, banyak sekali ya uangnya Bebek Gober. Adik-adik, sampai uangnya begitu banyak, dia bisa buat kolam uang. Kira-kira asik nggak ya punya uang sebanyak itu adik-adik? Ya asik lah ya, punya uang yang banyak. Adik-adik, kalau misalnya nih ya, misalnya adik-adik punya uang yang banyak, uangnya mau diapain, mau buat apa gitu loh. Ayo coba adik-adik pikir, oh kalau nanti aku punya uang yang banyak, aku mau ngapain? Oh, ada yang jawab untuk beli sepeda. Bagus. Ada yang jawab lagi, saya mau beli sepatu, baju baru. Boleh. Oh, ada yang mau beli makanan katanya, es krim adik-adik. Oh, ada yang beli handphone. Wow, kalau punya uang bisa beli banyak hal ya adik-adik. Kira-kira ada nggak ya yang nggak bisa dibeli dengan uang? Nah adik-adik dengerin cerita kakak ya. Suatu ketika Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Di kota Samaria, Filipus ini banyak memberitakan Injil dan dia banyak melakukan mukjizat. Dia mendoakan orang yang sakit, orang sakit menjadi sembuh. Orang yang kakinya timpang, orang yang kakinya lumpuh, bisa menjadi berjalan. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu keluar dari tubuh orang tersebut. Adik-adik, orang-orang di kota Samaria itu menjadi takjub. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka memberi diri dibaptis. Adik-adik, ada sukacita yang besar di kota Samaria waktu itu. Nah, salah satu dari mereka ada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah tukang sihir. Tapi begitu dia melihat apa yang dikerjakan Tuhan melalui Filipus, dia pun percaya dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberi diri dibaptis dan setelah itu dia selalu mengikuti kemanapun Filipus pergi. Nah adik-adik, setelah itu ada rasul yang lain bernama Petrus dan Yohanes juga datang ke kota Samaria. Petrus dan Yohanes ini melihat di kota itu sudah banyak orang yang percaya Tuhan dan dibaptis, tapi Roh Kudus belum turun atas mereka. Dan mereka berdua menopangkan tangannya atas orang-orang tersebut dan Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus memenuhi orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan dan sudah dibaptis. Melihat itu, Simon menjadi takjub. Simon bilang, wow, keren sekali itu. Aku juga mau punya kuasa seperti itu. Dan Simon mendekati Petrus. Dia bilang sama Petrus, aku juga mau punya kuasa seperti itu. Berikan aku kuasa seperti itu, supaya kalau aku menopangkan tanganku kepada orang akan menerima Roh Kudus. Dan Simon ini adik-adik, dia mau memberi dengan uang, karena dia punya uang. Dia memberi kuasa itu dengan uang. Adik-adik,
Simon ini mungkin berpikir, semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Tapi adik-adik, ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karunia daripada Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan apa yang jawab sama Petrus kepada Simon? Petrus bilang, binasalah engkau bersama uangmu. Engkau mempunyai hati yang tidak lurus. Engkau pikir engkau bisa memberi karunia Tuhan dengan uangmu. Hai, dengar, tidak ada bagianmu, tidak ada hakmu dalam hal ini. Bertobatlah engkau dan berdoalah supaya Tuhan mengampuni niatmu itu. Dan Simon menjadi takut. Dia berdoa minta ampun kepada Tuhan karena dia sudah mempunyai pikiran yang salah bahwa segala hal itu bisa dibeli dengan uang. Bahkan karunia Tuhan ya bisa beli dengan uang. Nah, adik-adik tahu ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diberi karunia keselamatan. Nah, karunia keselamatan ini adik-adik tidak bisa kita beli dengan uang. Seberapapun banyak uang yang kita punya, kita tidak bakal bisa untuk memberi karunia keselamatan itu. Makanya kita harus pegang keselamatan ini, kita harus jaga keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita dengan baik. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, kakak mau ingatkan, minggu ini adalah minggu terakhir kita di tahun 2021. Mungkin selama ibadah online adik-adik, kita banyak yang bersantai-santai ya. Mungkin ibadahnya di rumah bisa sambil rebah-rebahan, sambil ngobrol, sambil main, mungkin sambil makan. Mungkin selama pandemi ini kita stay at home, gak bisa kemana-mana. Kita memuji Tuhan pun ya santai deh di rumah, bukan di gereja, santai aja di rumah. Nah, adik-adik, mungkin selama ini kita sudah terbentuk satu kebiasaan ibadah yang santai-santai saja. Di minggu terakhir ini kakak mengajak adik-adik, yuk kita bangkit. Kita bangkitkan semangat kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan ibadah dengan sepenuh hati. Biar apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita jalankan adik-adik itu boleh memberi senyum di wajah Tuhan. Adik-adik, kita tutup mata kita. Kakak mengajak semua adik-adik untuk tutup mata. Mari kita periksa, mari kita ingat-ingat kembali selama masa pandemi ini, bagaimana sih ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan ibadah kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati? Atau kita mulai masuk golongan yang santai-santai saja, karena ini ibadahnya dari rumah? Adik-adik, Tuhan mau kita bersungguh-sungguh. Saat kita datang pada Dia, kita datang dengan sepenuh hati. Saat kita beribadah padanya, kita pun beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati. Biar di minggu terakhir ini, kakak mengajak adik-adik, yuk kita buat tekad, kita buat janji. Tuhan, aku mau berubah, ampuni kau selama ini. Aku ibadahnya santai-santai Tuhan, tapi mulai minggu depan, masuk 2022, aku akan bersungguh-sungguh. Ayo adik-adik, kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan mengingatkan kami saat kami percaya pada Tuhan, kami mendapat karunia keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar siap kami menjaga karunia yang sudah Engkau beri. Dan Tuhan, kami minta ampun kalau selama pandemi ini ya Tuhan, kami beribadah dengan santai, mungkin tidak sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini kami mau berjanji, kami mau bertekad, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau Tuhan berubah di tahun 2002. Kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah apa yang kami kerjakan, ibadah yang kami jalankan itu boleh mengiris senyum di wajah-Mu. Tuhan Yesus, ingatkan kami, Tuhan Yesus mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi kakak ulang, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafalnya, jangan lupa dikirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan selamat menyambut tahun baru 2002. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau mengajak kalian untuk membuat Christmas silhouette atau ornamen Natal seperti yang adik-adik lihat pada video ini. Yuk kita lihat apa-apa aja yang kita perlukan untuk membuat Christmas ornamen ini. Nah, bahan-bahan yang adik-adik perlukan adalah satu lembar printout yang bisa adik-adik print di description box seperti biasa, kemudian lem kertas, gunting. Adik-adik tahu ini apa? Ini namanya adalah kertas minyak. Adik-adik bisa tanya orang tua adik-adik. Adik-adik perlu 3 warna atau 4, merah, kuning, hijau. Terserah adik-adik, yang penting warnanya berbeda-beda. Kemudian adik-adik perlu kertas mika atau plastik mika. Oke, itu saja yang kita perlukan. Yuk kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Step pertama yang kita lakukan adalah menggunting hasil printoutnya. Karena kita cuma membuat satu, kita gunting satu saja. Oke, kemudian kertas mika adik-adik, kita akan memotong kertas minyak menjadi kecil-kecil supaya terlihat siluetnya. Kemudian adik-adik potong kembali. Nah, hasil printout yang sudah adik-adik potong, adik-adik lem bagian depannya ya. Kita akan mengelem bagian depan supaya bisa ditempelkan di atas kertas mika. Kemudian kita tempelkan di atas kertas seperti ini. Kemudian di belakangnya adik-adik kembali beri lem. Kasih lem saja semuanya. Oke, kemudian kertas minyak yang sudah adik-adik potong, kertas warna-warninya adik-adik bisa taburkan. Nah, adik-adik tinggal ratakan kertasnya. Seperti ini. Oke, setelah adik-adik tempelkan semua kertas minyaknya dan adik-adik ratakan, kemudian kita akan melapisi kembali ornamennya seperti ini.
adik-adik tinggal gunting. Nah, ini dia hasil kreativitas kita minggu ini. Adik-adik, kakak tunggu ya hasil adik-adik di Instagram atau WhatsApp yang sudah tertera di layar. Oke, bye-bye, see you next week. Adik-adik, Kak Trisna juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik di rumah yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati dan semoga studi kalian juga diberkati Tuhan. Kalian sehat-sehat dan diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kedepannya. Tuhan Yesus memberkati. Selain itu juga adik-adik kita akan sama-sama mendoakan teman kalian yang berulang tahun di bulan Desember. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Desember. Sekiranya damai kemurahan Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan yang sudah tambahkan usia, biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai masa muda mereka buat kemuliaan Tuhan. Berkati orang tua juga, berikan kekuatan kesehatan, dan terima kasih karena sudah merawat membesarkan anak-anak dengan penuh kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus adik-adik di dalam kuasa kasih-Mu sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keberhasilan dan keberuntungan menyertai mereka, sebab Tuhan ada di depan menyertai langkah adik-adik. Terpujilah nama Tuhan, mulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.
hari ini ibadah kami telah selesai. Dan tolonglah kami supaya menjadi pelaku firman yang baik dan benar, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa adik-adik, terima kasih buat kebesaran Tuhan buat kita sepanjang hari ini. Adik-adik, sampai di situ dulu ya adik-adik. Sampai jumpa tahun depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!